Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO Golf. Nah, jadi PT Intra Golf Link Resource atau Golf ini didirikan pada tahun 2005 dan bergerak di industri golf dalam bentuk kepemilikan dan pengelolaan lapangan golf di Indonesia. Di tahun 2021, Golf mulai mengembangkan bisnisnya ke perumahan dan komersial, serta penyediaan aset properti kelas atas. Nah, ekspansi ini memungkinkan Golf untuk mengatasi beragam kebutuhan konsumen di seluruh Indonesia. Menawarkan nggak hanya pengalaman bermain golf premium, tapi juga solusi properti berkualitas tinggi untuk memenuhi tuntutan pasar yang terus berkembang. Nah, saat ini Golf juga berfokus pada pengembangan sport tourism dan properti hospitality yang semakin memperkokoh posisinya Golf dalam ekosistem golf di Indonesia. Nah, untuk saat ini, Golf itu mengelola 3 lapangan golf ya Sobat Maya. Yang pertama itu adalah New Kuta Golf di Bali, lalu ada Palm Hill itu di Sentul, dan terakhir ada Black Rocks di Pulau Belitung. Lebih lengkapnya kita lihat di sini ya perjalanan golf. Jadi golf ini didirikan di tahun 2005. Lalu untuk lapangan golf pertama itu ada di New Kuta Golf ya di Bali ya pada tahun 2007. Dan ini total areanya hingga 85 hektar di Uluwatu, Bali. Lalu di tahun 2010 golf ini membuka lapangan keduanya yaitu Palm Hill. Luas lapangannya itu sekitar 95 hektar. Dan terakhir, di tahun 2019, lapangan ketiganya golf dibuka, yaitu Black Rocks, di Pulau Belitung dengan luas sekitar 73 hektar. Kalau kita lihat lapangan golfnya dari IGR ini semuanya cakep-cakep ya Sobat Maya. Nah, ini contohnya yang ada di Palm Hill. Ini hole 10-nya, ini hole 18-nya, bagus banget. Lalu ini di New Kuta Golf Bali. Hole 15-nya benar-benar kita bisa lihat ya. View depannya itu udah langsung pantai. Lalu hole 16-nya juga bagus banget. Bagi para golfer, recommended banget ya untuk pergi ke lapangan golf yang dikelola oleh IGR ini. Lalu berikut ini adalah keunggulan ataupun daya saing dari golf. Jadi keunggulan yang pertama adalah golf ini menyediakan fasilitas dan layanan bermain di 3 lapangan golf sekaligus dengan satu keanggotaan aja. Jadi hal ini tentunya memberikan kemudahan ya bagi para anggota ataupun golfer untuk mencoba bermain di seluruh lapangannya IGR. Bagi yang udah ambil membership golf, pastinya tahu ya seberapa berharganya fasilitas ini. Lalu di IGR ini juga view dari lapangan golfnya itu bagus-bagus ya Sobat Maya, cakep-cakep semua. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri ya Sobat Maya untuk IGR ini. Karena nggak hanya menawarkan pengalaman bermain golf, tapi juga menawarkan nilai estetika di sana. Dan view-nya tentu cakep banget. Lalu IGR ini juga terus aktif ya dalam menghadirkan program paket acara khusus seperti turnamen golf tematik atau acara korporat. Lalu yang terakhir, IGR ataupun golf ini juga berkomitmen ya untuk menjadi lapangan golf pertama di Indonesia yang netral karbon. Nah, komitmennya golf ini bagus banget ya Sobat Maya. Bisa-bisa golf ini juga akan masuk ke indeksnya ESG ya kalau terus melakukan komitmennya ini. Oke, selanjutnya kita beralih ke para pemegang saham dari golf. Nah, pemegang sahamnya hanya ada 2 ya Sobat Maya, dengan kepemilikan terbesar dimiliki oleh PT BPG sebesar 98,33%. Nah, BPG sendiri itu dimiliki sahamnya oleh Humpus Land ya, yang merupakan bagian dari Cendana Group. Lalu di IPO-nya Golf ini akan ada lock up period ya Sobat Maya, selama 8 bulan dari semenjak Golf ini listing di bursanya kita. Nah, terkait dengan kepemilikan Cendana Group ya, di Golf ini, kita bisa lihat hal yang menarik, yaitu Bapak Dharma Mangkulohuur Hutomo, ini adalah cucu dari presiden kita yang kedua, Bapak Soeharto. Beliau menjadi komisaris utama di Golf. Selain menjadi komisaris utama di Golf, Bapak Dharma ini juga adalah direktur utama dari Humpus Land. Jadi untuk IGR ataupun Golf ini benar-benar langsung dihandle oleh putra mahkotanya dari Cendana Group ya Sobat Maya. Dan menurut saya ini adalah salah satu hal yang positif ya, apalagi di next pemerintahan kita. Oke, kita lanjut.
Jadi dalam IPO Golf ini sebanyak-banyaknya 3,1 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 15,02% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 200 hingga 230. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 713 miliar. Nilai yang udah lama nggak kita lihat ya Sobat Maya. Karena akhir-akhir ini saham IPO itu ya paling nilai emisinya cuma 70 miliar, 80 miliar, atau ya 100 miliar. Tapi kali ini Golf hadir dengan gebrakan yang beda, dan di periode kali ini harusnya Golf adalah emiten dengan emisi IPO terbesar. Nah, nantinya dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 87,53% ini akan digunakan untuk setoran modal kepada entitas anak, yaitu NKG, yang kemudian akan digunakan oleh NKG dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 67,32% ini akan digunakan untuk belanja modal berupa pembangunan hotel bintang 6, Luxury Boutique Hotel di Hall 15 dari New Kuta Golf Bali ya. Lalu sekitar 11,22% ini akan digunakan oleh NKG lagi untuk capex berupa pembelian lahan seluas 11.332 meter persegi yang berada di depan Luxury Boutique Hotel. Lalu selanjutnya sekitar 3,65% itu akan digunakan oleh NKG untuk belanja modal lagi berupa pembangunan New Kota Golf Villa beserta fasilitas pendukungnya. Lalu selanjutnya sekitar 5,34% akan digunakan untuk modal kerja. Nah, untuk tujuan yang kedua, sekitar 5,34% akan digunakan oleh Golf untuk melakukan setoran modal kepada entitas anak, yaitu SGU, yang kemudian akan digunakan oleh SGU untuk tujuan-tujuan antara lain seperti biaya pemasaran, biaya perawatan lapangan, serta biaya operasional lainnya. Dan sisanya nanti akan digunakan untuk modal kerja atau OPEX. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini bagus ya Sobat Maya. Sebagian besar dana dipergunakan untuk CAPEX, yang tentu saja berpotensi ya untuk meningkatkan kinerjanya dari Golf di masa mendatang. Oke, lalu berikut ini adalah laporan laba rugi dari Golf. Bisa kita lihat ya Sobat Maya, dari tahun 2021 hingga tahun 2023, pendapatan ataupun penjualan dari Golf ini selalu meningkat secara signifikan. Dan tentunya hal ini bagus ya. Dan jika kita lihat dari sisi laba bersih, ini juga bagus banget ya. Selalu meningkat dari waktu ke waktu. Walaupun di tahun 2021, Golf ini masih merugi. Ruginya juga tipis sih sebenarnya ya, 32 juta. Tapi di tahun 2022 sudah langsung membukukan laba kembali. Bahkan di tahun 2023, labanya naik hampir 3 kali lipat. Jadi dari sisi kinerja oke ya Sobat Maya ya. Dan kalau misalnya saya bisa berbagi pengalaman ya, yang dimana saya adalah pemula di golf. Waktu saya main di hari Sabtu nih ya, itu selalu full book Sobat Maya. Jadi memang golf ini salah satu fenomena yang lagi hype banget nih untuk saat ini. Terlebih pada saat pandemi itu golf bener-bener lagi naik banget ya Sobat Maya. Karena dia mainnya ya berjarak dengan satu pemain dengan pemain lain. Lalu di bawah terik matahari juga. Which is yang waktu itu ketika COVID kita benar-benar dianjurkan untuk berada di bawah terik matahari ya. Jemur. Dan dari situ permainan golf ini makin lama makin meningkat ya untuk interest dari masyarakat. Salah satunya saya juga cobain dan ya emang seru gitu ya main sama teman golf. Cuma yang jadi masalah bagi saya adalah salah satunya adalah biaya untuk mainnya ya. Jadi lumayan tinggi. Tapi kayaknya bagi golongan menengah ke atas, biaya main golf ini nggak ada apa-apanya sih. Karena kalau misalnya saya lihat di lapangan golf yang selalu full book terus, kayaknya ya bagi mereka memang biaya untuk main golf itu nggak ada artinya. Cuma bagi saya sendiri agak berat ya Sobat Maya. Jadi bisa kita lihat dari situ margin dari perusahaan golf ini harusnya gede ya Sobat Maya. Dan untuk masuk di industri ini pun nggak gampang karena butuh capex yang gede banget. Bayangin kita butuh lapangan golf minimal itu 18 hole, butuh tanah seberapa besar. Jadi untuk masuk ke industri ini pun lumayan sulit ya. Dan Golf ini akan menjadi perusahaan golf pertama yang fokusnya di golf ya, yang melantai di bursa. Menarik sih kita lihat ya sepak terjangnya golf nanti kalau udah melantai di bursanya kita. Oke, lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya golf ini ada 4 Sobat Maya.
yaitu Valbury Sekuritas atau dengan kode brokernya CP, lalu ada Samuel Sekuritas dengan kode brokernya IF, lalu ada Semesta Indovest Sekuritas dengan kode brokernya MG, dan terakhir ada Trimega Sekuritas dengan kode brokernya LG. Ini sih semua underwriter-nya bagus-bagus ya Sobat Maya. Bisa saya bilang ini Fantastic Four lah. Udah keren-keren. Kita bahas track record-nya ya masing-masing ya. Kita mulai dari CP. Nah, CP kalau misalnya kita lihat track record-nya Sobat Maya, cuma satu kali fail ya, waktu mengawal saham IPO MSIA. Dan kalau misalnya Sobat Maya tahu dan ingat, MSIA ini masuk ke dalam papan akselerasi. Jadi failnya itu hanya di papan akselerasi, sisanya minimal ditutup di zona hijau. Lalu selanjutnya kita bahas IF. IF ini kalau misalnya kita lihat di tahun 2023 lumayan sering ya mengawal saham IPO Sobat Maya. Dan di tahun 2024 baru mengawal 2. Dan kalau kita lihat track record-nya, ini bagus banget. Belum ada satupun saham IPO yang dikawalnya itu tutup di zona merah di hari pertamanya listing. Dan kalau misalnya Sobat Maya lihat pun IF ini belum pernah ya mengawal saham IPO di papan akselerasi. Lalu selanjutnya kita bahas LG atau Trimega. Nah, LG ini juga kita lihat ya Sobat Maya, nggak pernah nih mengawal saham IPO di papan akselerasi. Dan kalau kita lihat track record-nya, ini juga sangat luar biasa. Nggak ada satupun saham IPO yang pernah dikawal oleh LG ini tutup di zona merah di hari pertamanya listing. Jadi minimal tutup di zona hijau. Lalu selanjutnya yang terakhir ada MG. Nah, MG ini di tahun 2024 belum ada mengawal saham IPO ya. Tapi di tahun 2023 ini juga kinerjanya bagus. BDKR ini tutup di zona hijau dan teguk satu kali arah. Jadi untuk track record dari 4 underwriter yang akan mengawal saham IPO-nya Golf ini luar biasa semua ya Sobat Maya. Yang fail cuma satu yaitu MSIA, itu pun di papan akselerasi. Sisanya minimal tutup di zona kuning atau tutup di zona hijau. Nggak ada satupun yang tutup di zona merah. Jadi secara track record bagus banget ya Sobat Maya. Mari kita nantikan sepak terjang Fantastic Four ini di IPO-nya Golf. Oke, selanjutnya kita lihat dari laporan keuangannya. Dari sisi aset bisa kita lihat Sobat Maya. Di tahun 2021 ke tahun 2022 meningkat dan dari tahun 2022 ke tahun 2023 meningkatnya sangat signifikan, lebih dari 10 kali lipat. Hal ini salah satunya disebabkan adanya revaluasi aset. Jadi nilai aset dari IGR ataupun Golf ini memang sangat besar ya Sobat Maya. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi liabilitas, ini dari tahun 2021 ke tahun 2022 memang terjadi peningkatan, tapi di tahun 2023 terjadi pengurangan liabilitas. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi ekuitas, ya tentu saja ya, karena asetnya juga meningkat tajam di tahun 2023, maka ekuitasnya juga ikut turut naik tajam pada tahun 2023. Dan ekuitasnya menjadi 7,5 triliun. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka Golf ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Oke, lalu berikut ini adalah valuasi dari Golf di rentang harga IPO-nya, yaitu di harga 200 hingga 230. Nah, jadi jika nantinya Golf ini listing di harga terendahnya, yaitu di harga 200, maka PI-nya itu akan berada di 68,59 kali, dan PBV-nya di 0,5 kali dengan market cap sebesar 4,1 triliun. Sementara jika Golf ini nantinya listing di harga tertingginya yaitu di harga 230, maka PI-nya itu akan berada di 78,88 kali dan PBV-nya di 0,57 kali dengan market cap sebesar 4,7 triliun. Nah, valuasinya secara PI ini memang agak mahal ya Sobat Maya untuk ukuran saham IPO. Tapi kalau kita bicara secara PBV, wah ini sih murah banget Sobat Maya untuk ukuran saham IPO. Bahkan ini bisa bersaing ya dengan perusahaan-perusahaan yang udah listing di bursanya kita. Jadi secara valuasi dari PI memang cukup mahal, tapi PBV ini super duper murah. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, menurut saya pribadi, bisnis Golf ini masih sangat menarik. Ruang bertumbuhnya itu masih sangat besar, dan Golf juga merupakan perusahaan di industri golf yang pertama kali melantai di bursanya kita. Jadi menarik ya untuk melihat nantinya Golf ini setelah listing itu gimana pergerakan harga sahamnya.
Lalu jika kita lihat dari sisi pendapatan dan laba bersihnya pun ini selalu naik ya dari waktu ke waktu. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari Golf ini cenderung sangat murah ya untuk ukuran saham IPO jika kita lihat dari sisi PBV-nya. Lalu untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya juga bagus, sebagian besar dana dipergunakan untuk capex yang tentu saja akan berpotensi untuk meningkatkan kinerja Golf di masa mendatang. Rasanya udah nggak sabar ya nunggu hotel bintang 6 yang ada di New Kota Golf. Harusnya nanti itu juga akan attract ya untuk turis masuk ke Indonesia. Kebetulan saya juga datang di press briefingnya Golf ini Sobat Maya. Dan di situ Bapak Dharma ini memaparkan visi dan misi mereka ke depannya. Dan menurut saya hal ini sejalan ya dengan sport tourism yang gencar juga digaungkan oleh pemerintah. Dengan adanya sport tourism, kalau kita bisa narik turis ya di Indonesia ya, salah satunya lewat Golf ini, maka ekonomi di Indonesia itu juga akan meningkat. Apalagi kalau mereka bawa duit dari luar, belanjaannya di sini ya, itu bagus banget untuk efeknya ke ekonominya kita. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya Golf ini ada 4 Sobat Maya, yaitu CP, IF, LG, dan juga MG. Keempat underwriter ini punya track record yang sangat bagus ya dalam mengawal saham IPO di tahun 2023 dan juga 2024. Selain saham MSIE yang berada di papan akselerasi, belum pernah ada satupun saham yang ditutup di zona merah di hari pertamanya listing. Jadi menarik nih ya Sobat Maya untuk menunggu Golf ini listing di bursanya kita. Akankah justru dipecahkan rekornya tutup di zona merah atau seperti biasa nih? Bakalan tutup di zona hijau atau bahkan ARA. Cuma kalau frankly speaking, untuk ukuran sebesar Golf, mau ARA kayaknya rada sulit ya. Tapi tutup di zona hijau masih sangat possible. Ya semoga aja di IPO-nya Golf ini, kinerja keempat underwriter ini pun akan cemerlang ya. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Dari sisi bisnis, menurut saya masih sangat menarik. Ruang bertumbuhnya ini sangat besar. Terus valuasinya juga cenderung sangat murah ya jika kita lihat dari sisi PBV. Lalu yang paling meyakinkan saya adalah underwriter dari IPO-nya Golf ini. Wah, semuanya bagus-bagus ya, CP, IF, LG, MG. Jadi harusnya menurut saya pribadi resikonya lebih rendah lah dibandingkan dengan perusahaan yang kita nggak tahu siapa yang dibaliknya. Terus underwriter-nya mungkin juga jarang ya, track record-nya yang bagus. Sementara di Golf ini lumayan menarik ya. Terlebih di belakangnya ada Cendana Group dan bisa kita lihat ya, di IHSG kita saat ini, grup konglomerasi itu sangat berperan penting. Lalu menurut saya pribadi nih ya, di next pemerintahan ini juga salah satu sentimen positif untuk keluarga Cendana, grupnya Cendana. Jadi mari kita lihat nanti apakah Golf ini berhasil IPO-nya di hari pertama. Berhasil bagi kita itu berarti ini ya minimal tutup di zona hijau. Jadi mari kita tunggu aja. Nah Sobat Maya, seperti biasa yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO Golf, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti saya jadi order atau enggak untuk saham IPO Golf ini akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO Golf. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO Golf atau enggak? Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.